kami berdua diangkut. Oke. Dimasukin ke jeep, dimasukin tuh kita, masukin jeep. Saya nggak tahu siapa, nggak pakai permisi, langsung diangkut. Masih pakai celana pendek, kolor, sama kaos singlet gitu kan. Dibawa ke satu tempat yang saya nggak tahu, pokoknya anginnya angin laut. Haris Azhar. Haris Azhar dan Ya, sebagainya. ya. Nggak harus dong masuk pengadilan. Harus Jadi pembungkaman masih ada. masih ada. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Menolak Lupa. Inilah sebuah program perbincangan yang didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan Menolak Lupa kali ini akan bersama dengan seorang aktivis mahasiswa tahun 98 yang kini bergiat sebagai seorang profesional, Bung Embai Supriantoro. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, Bung. Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Sama-sama. Selamat tahun baru, sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Ini tahun baru 2024, bulan Januari 2024. 26 tahun yang lalu, di tahun 1998, bulan Januari itu adalah bulan yang penuh gonjang-ganjing. Di bulan Januari 1998, rupiah mencatat pelemahan tertinggi sepanjang sejarahnya terhadap dolar, 17.000 rupiah per dolar bulan Januari. Dan pada waktu itu Presiden Soeharto dengan penuh keterpaksaan menandatangani letter of intent yang pertama dengan Direktur Pelaksana IMF Michael Kamdesu. Sejak itu krisis semakin nyata di Indonesia. PHK banyak terjadi, harga naik. Saya ingin tanya sama Bung Embai, ingat gak tahun 98 awalnya itu ngapain aja mahasiswa waktu itu? Anda masih kuliah ya waktu itu? Saya sudah menyelesaikan skripsi, belum menyelesaikan skripsi tapi sudah di tahap itu. Sudah di tahap itu. Jadi di tahun 98 itu sebenarnya saya sudah masuk Paskasnat. 97 saya sebagai ketua senat, gitu kan. Di kampus Universitas 17 Agustus. Untag. Sunter ya. Sekarang udah jadi UTA, nggak tahu lah seperti apa. Nah, di Januari 98 itu yang saya ingat ya, yang gue ingat bahwa memang ada penandatanganan Michael Kamdesu dengan IMF dan sedekap ini Michael Kamdesunya. Pak Harto menunduk tanda tangan. Waduh, orang-orang menyebut tuh kayak anak SD lagi diawasi guru katanya ya waktu itu. Dan kawan-kawan waktu itu masih intens dengan keliling kampus, roadshow kampus-kampus. Puncaknya kan di bulan Juli ya, di bulan Mei. Nah, sebelum 98 itu kami yang di 5 kampus ini yang dulu kita sebut Pandawa 5, Untak, Mustopo, IKIP ya dulu. Belum UNJ, lalu UNAS sama ISTN. Itu masih melakukan roadshow ke kampus-kampus. Belum masuk UI. Untak tuh masuknya Jakarta Utara. Utara. Untak di utara, IKIP di timur, UNAS di selatan. Mustopo di barat. Mustopo di selatan. Ya selatan tapi dekat ke sana lah itu ya. ISTN juga selatannya masuk ke Tangsel ya. Bayangkan konsolidasi ini terjadi sejak tahun 95. Artinya 95 itu kan warisan dari Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta dulu. Tokoh-tokohnya banyak lah, seperti Oki Satrio, Bob Ronaldi, Randi Lawe, Standar Kia, dan beberapa teman-teman yang 5 Agustus TB, termasuk Amar, Fajrul, itu kan mendiami semua Jakarta. Amar di STN, Fajrul di mana, terus Ucok almarhum di Tarumanegara, itu menstimulus semua gerakan aktivis untuk melawan Orde Baru. Nah, roadshow ini dulu kita menggunakan belum ada FKSMC. Belum ada, jadi masih Badan Koordinasi itu tadi. Dulu, setelah Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta itu dibubarkan, kita membentuk namanya Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jabodetabek. Mulai dari sana ya. Pasca peristiwa pemberedelan Detik Editor dan Tempo. Itu AJI, April 94. Itu AJI terbentuk,
kita supporting sebagai mahasiswa waktu itu dengan FKPMJ. Dan kampus-kampus itu didominasi oleh lembaga-lembaga pers. Iya betul, zaman itu. Lembaga-lembaga pers. Nah dari lembaga-lembaga pers dengan kajian, diskusi, refleksi, dan aksi, mulailah NKK-BKK itu kan sempat muncul tahun 94-95 tuh. Iya diinikan lagi. Dia dari kerasnya itu. Nah kita memakai senat. Ada beberapa teman-teman yang tidak menggunakan senat mahasiswa, tapi kita menggunakan senat sebagai alat perjuangan kita untuk mengambil bantuan dari kampus. Sorry. Itu. Di Untak sudah ada senat tingkat universitas. Udah ya. Belum waktu itu. Iya karena tidak semuanya boleh waktu itu. Senat jadi tingkat fakultas. Akhirnya dibentuklah senat. Dan beberapa teman-teman di Mustopo, terus di UNAS enggak? UNAS tidak ada. ISTN juga tidak ada. Terus ada beberapa kampus yang juga tidak ada. Tapi mereka membentuk organ yang lain di dalam kampus. Tapi mereka masih tetap intens dengan lembaga persnya. Di Untak khususnya, juga di Mustopo, itu lebih dekat dengan kehidupan pers dan senatnya. Nah, terakhir tahun 95 kalau tidak salah, kita membuat pertemuan senat mahasiswa se-Indonesia. Pasca pertemuan senat di UGM. Waktu itu calon yang ketua terpilih adalah Anies Baswedan yang sekarang notabene adalah dia ketua senat UGM waktu itu. Nah, bikin pertemuan itu, nah pasca itulah saya tahun 96-97 sudah menyelesaikan prosesi sebagai ketua senat. Jadi Anda jadi ketua senat itu di 95? 96. Okay. Nah, akhirnya posisi itu pindah ke Sarbini yang mungkin beberapa teman-teman sudah kenal. Nah, disitulah mulai kita melakukan roadshow ke kampus-kampus. Ini kan lembaga taktis saja, alat perjuangan untuk mendapatkan donasi dari kampus. Karena itulah yang membiayai teman-teman gerakan untuk melakukan, bayangkan saja, Untak yang di utara harus ke ISTN. Di ujung selatan sana. Harus ke Mercubuana. Mercubuana itu adalah pertama kali mereka membuat lembaga pers. Tahun 95-96. Dan itu mentornya adalah teman-teman Untak Mustopo. Lalu bayangkan teman-teman ISTN suka tidur di KM Untak. Nah di situ juga KM berdiri. Komunitas-komunitas mahasiswa. Dulu namanya Kamar Marxis lah. Istilah itulah. Gitu. Memakai istilah kiri. Di situ kawan-kawan mulai berhimpun, melakukan konsolidasi, lalu melakukan roadshow aksi kampus-kampus. YARSI juga dulu bukan kampus apa-apa, tapi kita organisir, kita jadikan, dan pertama kali bentrokan FKSMJ itu yang cukup besar itu di YARSI sebenarnya. Karena tengah jalan kan, pas di depan jalan Suprapto, Cempaka Putih situ. Nah itu cukup besar. Nah itulah awal pendirian Forkot di RC tahun 97. Semua teman-teman ekstra kampus yang pasca student, termasuk pasca senat, termasuk saya berkumpul di RC. Gitu. Tapi sebelum itu kan di Jakarta ini situasi politik yang memanas itu. Respon mahasiswa waktu itu seperti apa? Karena kan ada 27 Juli, ada berbagai peristiwa yang mengiringi 27 Juli, lalu ada penculikan. Sebenarnya akumulasinya kan pasca 27 Juli. Iya. Nah itu pada waktu itu ngapain aja? Kelihatan gitu. Kalau kampus gue sendiri ya, kampus gue sendiri, karena kedekatan kelompok nasionalis dengan 17 Agustus gitu, kita punya perwakilan, punya PIC di sana. Di mana tuh? Di Posko 27 Juli. Oke. Ya. Yayasan 17 Agustus emang sangat nasionalis lah, cukup dekat dengan PDI. Nah, yang mewakili kita sebagai ketua Posko Pemuda dan Mahasiswanya adalah Robertus Rusmiarso. Dia yang memfasilitasi semua mimbar bebas yang ada di PDI. Jadi datang ke sana? PIC kita. Memang kita utus di situ. Nah, beberapa teman-teman yang mau menjaga kampus, kita tetap bikin happening art, bikin orasi tiap hari itu. Ya. Tapi kan waktu itu masih di dalam kampus.
masih aksi-aksi itu ya sebatas halaman, tidak melewati pagar kampus kan. Anda ingat kapan pertama kali melewati pagar kampus itu, masuk ke jalan? Kalau Untak susah ya. Ya di Sunter mah repot emang. Jauh. Media juga males datang ke situ, panas ya. Mau demo pabrik mobil. Ya kan, makanya kita datangnya ke Yarsi waktu itu. Oke. Atau ke IKIP. Ya Rawamangun. Karena jalan raya lebih besar. Kalau Untak kan dikelilingi perumahan, ya kan? Industri sama Keramat Tunggak deh. Ya, kan sama danau ya. Sama danau. Cerita seperti itu. Nah, makanya eskalasi kita buat di luar. Di luar. Nah, termasuk Yarsi dan IKIP. Dan IKIP juga sempat pecah tuh. Sempat pecah, sempat terjadi. Tapi yang paling besar adalah Trisakti kalau bicara itu. Itu udah masuk 98. Ya, kalau bahasa almarhum senior saya, mentor saya, kenapa eskalasi puncak tertinggi tidak terjadi di IKIP? Karena yang kuliah di IKIP kelas menengah ke bawah. Ya kan? Kalau di Trisakti kan beda. Anak jenderal semua, anak penguasa hampir semua kuliah di Ya, pada Trisakti. Waktu itu Trisakti adalah kampus swasta yang paling mahal di Republik ini. Paling mahal, benar kan? Ya. Artinya menengah ke atas tuh semua atensi ada di situ. Semua atensi itu anak-anak orang dari kalangan yang paling berada di Indonesia pasti kuliahnya di situ. Pada zaman itu. Sehingga apapun yang ada di sana, bapak-bapaknya nanti akan rekrut rame gitu. Makanya eskalasi tertinggi waktu itu adalah di Trisakti. Bukan kita men-setting itu terjadi di Trisakti. Tapi kan waktu itu memang pasca roadshow itu semua terakumulasi ya. Semua terakumulasi. Akumulasi paling besar adalah Trisakti. Dan saya ingat waktu kita di pos pengumben di tempat kos-kosan teman-teman Mustopo, ada beberapa teman-teman Trisakti membawa berita bahwa mereka akan turun ke jalan, bikin mimbar bebas dan mereka akan ke DPR MPR. Mau jalan kaki dari sana. Gitu. Dan itulah yang terjadi di Trisakti yang sama-sama kita pernah lihat dan saksikan di beberapa media. Gitu. Ya. Jadi dari tahun 90-an awal, seusainya kemudian terjadi peristiwa di ITB, mahasiswa-mahasiswa yang kemudian terlibat dalam peristiwa 5 Januari ya? 5 Januari. Di ITB itu datang ke Jakarta, memberikan semacam pendidikan politik terhadap mahasiswa-mahasiswa di Jakarta zaman itu, sehingga mahasiswa-mahasiswa di Jakarta juga tumbuh aktivitas gerakannya, dan kemudian itu matang di tahun 98. Melewati berbagai macam atmosfer politik yang gak menentu di Indonesia pada waktu itu, termasuk juga peristiwa 27 Juli, penculikan dan lain sebagainya. Kita akan gali terus seperti apa yang terjadi di tahun 98 di kalangan mahasiswa bersama Ambai Supriyanto, pendiri FKSMJ yang kemudian juga bergabung mendirikan Forum Kota. Sesaat lagi. Kembali di Menolak Lupa, membahas segala hal yang terjadi di masa silam yang semestinya tidak kita lupakan sebagai bahan pembelajaran. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Ambai Supriyantoro, aktivis mahasiswa 98. Tadi kita sudah bahas sampai bagaimana gerakan mahasiswa itu kemudian matang karena aktivitas mereka yang terus melakukan komunikasi, roadshow ke sana kemari, sehingga tadinya yang hanya beberapa kampus saja bisa berkembang menjadi puluhan kampus. Mahasiswa-mahasiswanya menyuarakan tentang perlawanan terhadap kekuasaan pada masa itu. Apa sih yang Anda teriakkan pada waktu itu ke teman-teman mahasiswa yang lain supaya mereka akhirnya mau ikut terlibat? Sebenarnya kan hal yang simpel saja. Kejadian-kejadian kenaikan tarif angkutan umum. Terus ya kan waktu itu sampai kejadian di Makassar. Oh ya betul, Makassar berdarah. Pemicu paling besar adalah kejadian di Makassar. Kita sampai kita bikin happening art itu tahun 96 kalau nggak salah, 95-96. Kita membopong mayat ke Departemen Perhubungan. Keranda ya? Keranda kosong sebenarnya, tapi itu simbolik betul. Simbolik itu ke Departemen Perhubungan. Dari situ kita sudah sebenarnya kan konsolidasinya mulai dari Senat, dari lembaga pers, Senat gitu kan.
yang orangnya itu aja. Sebetulnya di awal ya? Iya, orangnya itu aja, nggak banyak. Saya pimpinan redaksi di Citra Patria di LPM dulu, Lembaga Pers Mahasiswa Untak, juga sebagai ketua seni. Gitu loh, orangnya itu aja. Danar juga begitu, beberapa teman-teman di ISTN juga begitu, gitu sama semuanya. Nah, apa yang kita teriakan sebenarnya hal yang waktu itu 10 tuntutan rakyat kan. Sepultura. Menuntut penurunan harga, pencabutan dui fungsi ABRI, 5 paket undang-undang politik, terus pembatasan masa jabatan presiden. Kita tidak pernah, nih biar diingat, kita aktivis 98 tidak pernah meminta amandemen Undang-Undang 1945. Tapi kan pada waktu itu sebenarnya dengan meminta pembatasan presiden otomatis ada ke sana. Otomatis. Tapi kan tidak semuanya. Yang kita minta hanya pembatasan masa jabatan. Kita tidak pernah meminta amandemen Undang-Undang 1945 seperti kondisi hari ini. Seperti yang dituangkan di amandemen Undang-Undang 2002 ya. 2002. Nah, artinya apa? Yang kita teriakan ya keadilan. Tapi ketika di ujungnya kan ada masuk di 6 tuntutan reformasi sebelum yang 10 tadi, kemudian jadi 6 kan terakhirnya ini. Masuk di sana amandemen Undang-Undang Dasar. Bareng dengan otonomi daerah. Yang pasti itu tidak kita teriakan. FKSNJ membawa isu yang berbeda malah. Ketika itu. Beda dengan akhirnya, ini kan pecah kongsi nih akhirnya. Teman-teman saya dengan Adian dengan beberapa teman-teman kita pecah kongsi karena kita bawa isu potong satu generasi. Potong satu generasi. Nah, kenapa kita mendudukan pertama kali DPR MPR, setelah itu baru masuk Forkot, dan ketika Soeharto jatuh bukannya kita bertahan tapi kita keluar dari DPR MPR karena itu pertimbangan taktis. Bahwa ada perjuangan yang belum selesai yang harus kita konsolidasikan lagi. Gitu loh. Nah, isunya sama sebenarnya. Isu yang kenapa teman-teman mahasiswa semuanya akhirnya memuncak pada persoalan itu kan karena sebenarnya pada persoalan krisis moneter itu. Krisis moneter itulah yang menyebabkan kenaikan harga semuanya akhirnya mengkonsolidir semua kekuatan civil society untuk membantu pergerakan mahasiswa menjelang kejatuhan Soeharto. Ya, pada waktu itu krisis itu luar biasa. Di tahun 97 ada 16 bank yang ditutup secara tiba-tiba sehingga kemudian muncul gelombang PHK awalnya. Tapi karena 16 bank ini tentu dampaknya sistemik kemana-mana. Akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, PHK di mana-mana, harga-harga naik. Ya itu tadi dolar. Tapi bayangkan dengan ribuan mahasiswa yang ada DPR, MPR, terbayang nggak Bung Henry ketika itu bagaimana mereka dikasih makannya? Gimana waktu itu ya? Salah satu konsolidasinya adalah Dapur Rakyat ya. Dapur Rakyat dengan Suara Ibu Peduli. Suara Ibu Peduli. Terus Mas Sarwono. Dengan taksi apa dulu? Kosti dia punya. Dia mengorganisir taksi Kosti untuk memberikan makanan. Artinya ini udah bukan gerakan mahasiswa. Gerakan rakyat. Udah gerakan rakyat. Udah people power gitu. Sehingga semua civil society bergerak membackup kekuatan mahasiswa tahun. Iya. Gitu. Zaman itu bis yang mengangkut mahasiswa gratis dan di setiap perempatan mereka bisa berdiri karena banyak sekali rakyat yang memberikan sekadar makanan atau minuman untuk mereka. Bayangkan itu tanpa ada mobilisasi dari kita. Tidak akan berada. Saya nggak tahu ya kalau man behind the gun. Kan kalau sekarang kita bisa analisis ada faktor X yang melatar belakangi itu, ada kekuatan-kekuatan juga yang melatar belakangi itu. Tapi saya percaya teman-teman mahasiswa masih independen, masih percaya dengan sikap perjuangan politiknya. Kenapa saya percaya? Ketika Amin Rais datang ke DPR MPR untuk mengajak kami ke istana, kami menolak semuanya. Gitu. Walaupun Amin Rais waktu itu masih sebagai ketua umum Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Gitu.
Kami menolak semuanya karena itu sudah masuk dalam rangkaian setting yang kami perkirakan waktu itu akan terjadi pertumpahan darah di Monas. Walaupun sebenarnya 3 hari setelah pendudukan itu Safri Samsudin sudah mengelilingi kompleks DPR MPR dengan tank dan panser dan kami sudah siaga semuanya di situ. Ya, Mayor Jenderal Safri Samsudin waktu itu adalah Pangdam Jaya. Jadi ketika masuk ke MPR DPR, Anda ikut kan pertamanya masuk ke dalam, tapi kemudian saya nggak ikut. Nggak ikut. Perwakilan dari kampus masing-masing kampus kan cuma 2 orang. Oh enggak, ketika pendudukan setelah Pak Harto jatuh. Oh saya di dalam. Iya. Saya di dalam sehari setelah teman-teman menginap di DPR MPR, bahasanya adalah menyandra wakil-wakil ketua dan wakil ketua DPR dan MPR, Harmoko, Safri Sarwan Hamid, terus beberapa tokoh yang lainnya. Ya. Mereka diminta untuk tidak pulang mengawal teman-teman. Paginya baru saya datang. Kita berkoordinasi dengan petisi 50 waktu itu. Oke. Ali Sadikin, kebenaran Profesor Usep Ranawijaya kan salah satu. Oh iya di Untak juga. Di Untak, yang juga salah satu tokoh anggota di petisi 50. Kita di cover sama mereka, dibantu sama mereka. Pak Ali sendiri langsung berkoordinasi sama saya gitu. Ya udah datang. Ya gue nggak tahu ya pertimbangan apa di gedung DPR itu terbuka lebar. Sehingga jam 10 pagi semua kami udah konsolidasi. Jadi semua kampus sudah dipersiapkan jam 10 berbondong-bondong datang ke DPR. Nah, waktu itu kebetulan sebelum itu saya adalah korlapnya kampus saya. Universitas 17 Agustus. Dan dipercaya juga sama teman-teman sebagai korlap dari beberapa kampus yang ada di simpul-simpul di FKSMJ gitu. Nah, di situ ya saya cukup merasakan euforia dari teman-teman yang sebenarnya juga masuk. Ada beberapa teman-teman yang memang mengerti persoalan, ada yang juga tidak mengerti persoalan, ada yang juga cuma ikut-ikutan, penggembira. Tapi rame lah yang jelas pada waktu itu. Wow, luar biasa rame. Nah, sampai ada yang naik-naik ke puncak-puncak itu kan, bagi saya ya hal yang biasa lah seperti itu. Nah, tapi ketika agak mengerikannya memang ketika Safri Samsudin mengelilingi di kompleks DPR MPR itu sampai 3 kali. Itu teman-teman semua langsung bersiaga di depan pagar DPR MPR yang sekarang tingginya nauzubillah min zalik, sekarang yang dulu kan enggak dulu sedada tinggi sedada gitu. Nah, itu yang cukup menegangkan suasana. Gitu. Itu sebelum atau sesudah pengunduran diri Presiden Soeharto? Sebelum. Oh ya, sebelum. Ya. Itu sekitar seminggu sebelum itu kan sudah diduduki ya. DPR itu sudah terbuka. Proses pemundurannya itu kan seminggu setelah pendudukan. Setelah pendudukan. Karena puncaknya itulah peristiwa Trisakti itu. Trisakti lalu kemudian ada kerusuhan massal di Jakarta. 13-14. Nah, pasca pendudukan DPR itu kan sebenarnya memuncak juga dengan kejadian Atmajaya. Iya, kejadian Atmajaya. Itu setelah itu. Setelah pendudukan DPR MPR. Semanggi kan maksudnya. Meminta pertanggungjawaban sidang istimewa. Gitu. Ya. Berapa lama waktu itu Anda ada di DPR? Berapa hari? Hampir seminggu lebih. Jadi setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur? Kita setelah Soeharto menyatakan mundur, kita beberapa jam kemudian rapat konsolidasi dengan teman-teman FK, termasuk Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta, tuh ketuanya Wakil Kamal. Oh, oke. Wakil Kamal yang pernah juga di podcast di sini, Ubedillah Badrun termasuk, itu 3 jam 4 jam kita keluar. Di tanggal 21 itu juga? Di tanggal 21 itu. Yang lain masih di sana? Yang lain masih di sana, karena kita melihat sudah tidak kondusif. Pasca Soeharto jatuh, Amin Rais datang. Ya. Adnan Buyung datang. Gitu loh. Ya, kita melihat ada sesuatu yang gak beres nih. Ada setting yang mulai elit politik sudah mau mencampuri hal ini gitu. Tapi kawan-kawan Forkot datang situ. Sebelum kita bubar,
teman-teman Forkot masuk. Oke. Gitu loh. Nah, bagi kita gantian lah. Kita juga nggak mau menguasai lapak. Anda merasa bahwa ketika Soeharto mundur itu sebenarnya perjuangan masih belum selesai. Kita belum selesai. Nah, isu yang kita bawa setelah Soeharto jatuh adalah potong satu generasi. Potong satu generasi. Gitu. Makanya kita terus berlanjut sampai sidang istimewa MPR diadakan. Ya, Semanggi 1 lalu Semanggi 2 kan? Ya. Oke. Jadi pada waktu itu di kalangan mahasiswa pun ada pandangan bahwa ini ada yang men-setting. Settingan macam apa yang Anda bayangkan? Karena gini, kita mungkin dulu pandangan berbeda ya. Kalau sekarang kan juga dengan analisis perkembangan hari ini kan kita bisa banyak baca media yang berkembang pada waktu itu. Secara geopolitik kan perjanjian IMF itu kan membuat Indonesia dicampuri. Ya, betul. Dicampuri oleh kepentingan asing. Gitu loh. Nah, kita paham bahwa ada beberapa elit yang masih menjadi komprador asing di situ. Gitu. Karena belum clear. Bayangkan kita sempat menuntut Golkar bubar, kok. Iya. Yang namanya, saya ingat yang namanya Omen, Ketua Senat Mahasiswa Mercu Buana, itu duduk nginjak-nginjak bendera Golkar waktu itu. Nah, artinya apa? Kita nggak mau masuk dalam setting mereka. Kalau bahasa teman-teman, menari di genderang orang lain gitu. Oke. Menari di genderang orang lain. Sehingga kita tarik keluar, kita konsolidasi lagi, itulah yang terjadi. Tetap kita menuntut sidang istimewa dengan isu potong satu generasi. Sidang istimewa itu kan bukan buat Habibie sebenarnya, buat Soeharto, ya kan? Sita kekayaan. Jadi yang Anda inginkan pada waktu itu adalah sidang istimewa saat itu juga? Saat itu juga. Bukan menunggu sampai 99? Bukan. Sidang istimewa ketika itu, dengan turunnya Soeharto kan tidak menyelesaikan persoalan. Orang dia lengser ke Prabon kok, digantikan Habibie, wakilnya gitu. Yang kita inginkan sidang istimewa di situ. Sidang rakyat di situ. Untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan Soeharto. Ya. Terutama soal korupsinya, soal pelanggaran HAM-nya, banyak persoalan, banyak KKN segala. KKN-nya. Nah, makanya ketika kita pasca 98, kita melakukan konsolidasi lagi dengan membawa isu potong satu generasi, pemerintahan transisi, lalu ada beberapa teman-teman FKSMJ pasca saya itu melakukan bikin tenda di rumah Megawati, deklarasi Ciganjurnya. Ya, ingat. 4 tokoh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan itu teman-teman FKSMJ. Iya. Saya lah yang menjemput Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. 9 ke-10 ke Ciganjur. Dari Jogja. Deklarasi Ciganjur, 4 orang tokoh nasional pada waktu itu. Nah, cuma memang perdebatannya ketika itu sama Amin Rais. Kita nggak setuju dengan Amin Rais. Itu perdebatan paling krusial dengan teman-teman. Tapi karena bagaimana? Tapi fakta politiknya emang Amin Rais pada waktu itu ada di puncak Ketua PP Muhammadiyah dan ada di puncak popularitas. Ya, ada di puncak popularitas. Berbeda dengan Mega dan Sultan Gus Dur segala macam. Nah, oke lah, udah terjadi, dan itulah yang sisi lain dari perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman gerakan mahasiswa selain Forkot, supaya banyak loh Famred segala macam. Tapi kalau bicara inti gerakan mahasiswa 90-an, kalau basisnya adalah Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta ketika itu, pasca 78 lah ya. Pasca 78, 80-an masuk itu Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta, di situ ada Bitor Suryadi segala kan. Lalu beberapa teman-teman daerah juga di situ. Itu adalah yang paling besar adalah FKSMJ dan Forkot. FKSMJ tetap dengan teman-teman, tidak ada pecahan dari FKSMJ. Kalau bicara konsolidasi mereka kuat. Ya, tapi, karena berbasis senat mahasiswa ya. Tapi memang
setiap kita mau melakukan aksi ada kajian. Maka militansinya berbeda dengan Forkot. Nah, Forkot melahirkan banyak organ nih. Pamret, terus Forbes, segala macam. Pecah-pecahan gitu. Tapi yang memang tokoh karismatiknya cuma satu. Ya, Dian Apitupulu. Nah, kalau kita banyak gitu loh. Makanya kita lebih egaliter, lebih punya dominasi kekuatan basis kampus bahkan sampai hari ini kalau mau. Oke. Bahkan sampai hari ini. Jadi pergerakan mahasiswa sampai 98 sebenarnya banyak sekali. Banyak. Gesekan-gesekan yang terjadi di sana, dan kemudian juga banyak sekali ya, ada prasangka, ada pendapat, ada kecurigaan pada waktu itu. Tapi toh hasilnya tumbang juga Orde Baru kan. Bagaimanapun. Cuma yang jelas dia tidak terbangun dalam satu malam. Ya, dia mulai dari rentetan tahun jauh sekali. Mungkin dari tahun 74 dari zaman Bang Hariman Siregar. Iya. Demo Taman Mini ya. Taman Mini Bang Arif Budiman. Iya betul. Almarhum Arif Budiman tahun 70. Ya, tahun 70, 71. Tuntutan itulah yang akhirnya menjadi puncak. Tahun 74 Malari, Bang Hariman Siregar, 78. Lalu kemudian tahun 98 tuh. Ya, karena kan bagaimanapun gini loh, kampus-kampus itu ada beberapa dosen-dosen yang mantan aktivis. Oh banyak ya. Nah mereka lah yang menstimulus pemikiran kritis ya kalau bicara kajian buku ada mazhab kiri ya. Oh, yang kiri yang kanan? Banyak sama. Kiri kanan. Ya kalau kanan berkembangnya masjid di kampus-kampus. Betul kan? Gitu loh. Dulu nggak ada yang namanya masjid di kampus di tahun 60-an sampai 70-an nggak ada. Nah, bagaimana caranya antisipasi Orde Baru ketika itu dengan mendirikan Menwa, ya kan? Ya betul. Masjid Pancasila kan? Ya, hampir semua masjid Pancasila. Di kabupaten ya. Di kampus-kampus. Di kampus. Ya, tapi kan namanya nggak begitu namanya. Masjid-masjid itu dominasi oleh kelompok-kelompok kanan. Ya, gitu. kemudian begitu. Dan itu berkembang dari tahun 92, 93 gitu. Ya. Antisipasi itu. Nah, itulah yang artinya ya yang menjadi basis pergerakan yang tadi saya sampaikan bahwa konsolidasi ini cukup lama. Walaupun ya dulu masih ada Pak Ahmad Dahlan, mantan pendiri HMI. Oh ini, iya. Ya almarhum Ahmad Dahlan. Bukan namanya? Bukan Ahmad Dahlan ya? Bukan, Omar Tirto. Bukan. Tirto Sudiro masih ada. Bukan. Iya Pak Dahlan. Ranuwijaya. Dahlan Ranuwijaya. Iya. Terus ada beberapa tokoh-tokoh lain yang memang yang tadi saya bilang kampus-kampus itu seperti saya di kampus Untak. Ada salah satu tokoh Dewan Mahasiswa UGM. Dia jadi dosen di kampus kan, karena dia Gemeni kan. Kalau Untak kan memang basisnya Gemeni gitu. Nah, dialah yang banyak menstimulus. Terus ada Deli Arnur. Iya. Udah kan? Dosen politik yang memang cukup senior, lalu ada Bu Nurul yang juga sebagai dosen politik di UI, mantan dekan FISIP UI kan gitu. Nah, ini yang menstimulus semua pemikiran-pemikiran yang ada. Dari generasi ke generasi aktivis mahasiswa, lalu kemudian juga dosen-dosennya, lalu kemudian juga para aktivis senior yang merasa harus terhubung dengan mahasiswa seperti Prof. Usep tadi, Pak Ali Sadikin di Persis 50, Pak Sarwono. Tapi kok sepertinya terputus di 98 semua ya? Ya saya nggak tahu ya. Tapi gini, kalau beberapa Profesor Usep terakhir sebelum meninggal kita masih berhubungan di tahun-tahun 9. Enggak, maksudnya ke mahasiswa berikutnya, generasi berikutnya. Pasca 98. Pasca 98 memang kan gini loh. Banyak contohnya saya tidak mau berasumsi dengan orang lain. Pasca 98 saya menyelesaikan studi. Iya. Dan saya masuk ke dunia profesional di jurnalistik bersama grup Rakyat Merdeka waktu itu. Iya. Nah, di situ saya sudah mulai berjarak. Oke, ya udah.
berjarak dengan teman-teman di kampus. Tapi memang ada lembaga persnya masih tetap kita pertahankan, senatnya juga masih ada gitu. Sudah mulai berjarak. Mungkin buat kita sudahi dulu lah sementara. Tapi nggak taunya belum beres juga gitu. Nah, oke, kita akan lihat seperti apa sebenarnya gerakan mahasiswa saat ini dan apa yang menjadi kegelisahan aktivis-aktivis mahasiswa sebelumnya melihat situasi yang terjadi sekarang. Kita akan segera kembali. Ya, kembali di Menolak Lupa, membahas segala hal yang masih menjadi pelajaran yang tertinggal dari masa silam. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Mbak Supriyantoro, aktivis mahasiswa 98. Tadi saya udah tanya, dari yang tadinya terus ada komunikasi, berkesinambungan, berkolaborasi, aktivis mahasiswa senior tahun 70-an, lalu kemudian juga para pejuang-pejuang yang mungkin terlibat dalam pendirian Republik, seperti Pak Ali Sadikin, lalu juga para wartawan senior, semuanya melakukan sebuah aktivitas yang luar biasa, menjadikan sebuah people power di tahun 98. Lalu setelah itu seperti balon pecah, yang kemudian jejaknya di aktivitas kemahasiswaan kok tidak terlalu kuat lagi. Gini, sejak 91 saya masuk kuliah, saya sudah dijejali sama buku. Oh ya. Oleh senior-senior. Ya. Jadi kewajiban mahasiswa baru minimal membaca 1 buku catatan seorang demonstran Sohoki. Ya. Dan dia harus melakukan presentasi di kelompok diskusi. Ya. Nah, di situ mungkin ada hobi ya. Baca buku sebagai literasi cukup kuat. Bahkan ada kejadian lucu, saya sendiri di semester 3 saya sempat cuti karena uang kuliah saya belikan buku di Senen. Nggak bisa bayar ya? Uang kuliah saya, uang semesteran, saya beliin buku bekas. Ya. Bayangkan kita nyari buku yang namanya buku Madilog, itu harus nyuri-nyuri, fotokopi setebal itu gitu loh kan. Pengen tahu isinya, saya baca dan kita presentasikan, kita diskusi. Dan itu ada namanya kelompok bedah buku. Nah, menjelang ke sini, menjelang tahun 93, 94, literasinya udah agak berkurang. Jadi lebih banyak bergerak. Di movement. Literasi mereka adalah koran. Oh ya, berita saat itu ya, yang aktual ya. Aktual. Nah, mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin itu yang menjadi kemerosotan, intellectual exercise yang terjadi di generasi berikutnya. Itu terjadi di 94, di angkatan 95, 96. Ya berarti tanggung jawab Anda kalau gitu ya? Bisa jadi benar. Ya kan Anda bisa jadi aktivis karena dibimbing oleh senior kan? Ya, bisa jadi benar. Tapi Anda gagal melakukan regenerasi ke bawah ini. Bisa jadi benar. Makanya ketika 99, karena mungkin juga nggak salah pure dari teman-teman angkatan saya, tapi memang tingkat literasi membaca itu minat orang kan udah berbeda. Ya, kita bisa paham lah 96, 97, 98 Kemelut udah sedemikian tajam. Iya. Pergesekannya udah semakin luar biasa. Kuat. Orang udah tidak sempat lagi membaca. Semuanya bergerak di lapangan atau lari dari kejaran. Sehingga memang pada waktu itu jeda sedikit lah membacanya. Tapi kan setelah itu harusnya upaya menumbuhkan kembali intelektualitas mahasiswa dan kepeduliannya kan mestinya bisa tumbuh pasca reformasi. Harusnya. Pasca 98. Harusnya. Tapi kan ke teman-teman pasca student ini kan tahun pasca 98, 99. Dihadapkan pada krisis. Iya, dihadapkan dengan krisis, dihadapkan dengan tanggung jawab terhadap orang tua, harus menyelesaikan studinya.
ya kan? Terus harus mungkin ada yang sudah berkeluarga kan gitu, menghadapi tuntutan hidup, sehingga mereka tidak berjarak lagi dengan hal itu. Lalu kalau sekarang Anda lihat tantangannya apa bagi gerakan mahasiswa? Sebenarnya kalau hari ini sebenarnya lebih mudah ya. Mudah dalam soal? Teknologinya sudah mudah. Komunikasinya sudah lebih gampang. Literasi nyarinya udah lebih mudah. Lebih terjangkau juga. Ya, lebih terjangkau. Sekarang tinggal bagaimana memaknai. Sekarang buku-buku klasik udah pasti lebih mudah. Gratis lah, ya e-booknya. Ya kan? Tinggal ngedownload PDF-nya atau apanya gitu loh. Kalau memang susah baca di ini, tinggal ngeprint kan gitu. Ya. Nah, artinya jangkauannya lebih mudah dijangkau. Harusnya lebih masif. Tapi saya nggak tahu ada gejala apa. Mungkin tantangannya kurang ini juga sekarang. Mungkin ya. Dulu kan ada adrenalin, kita ikut terpacu juga dengan atmosfer politik pada waktu itu. Mungkin itu juga. Atau dulu pengalaman dana mahasiswa dari Jokowi sudah membuat mereka nyaman. Atau mungkin ada dana mahasiswa yang diberikan oleh mahasiswa kepada mahasiswa. Kartu KIP mahasiswa. Iya kan? Iya. Nah, itu mungkin mereka udah terlena. KIP kuliah. Dulu pengalaman paling menyeramkan apa waktu zaman itu? Paling menyeramkan KM kita digerebek. Pernah? Pernah. Saya berdua sama namanya Mehmet, namanya Ahmad Setiawan. Jadi kampus? Enggak, di KM, di kontrakan. Oh, KM itu di luarnya? Di luar kampus. Jadi gini loh. Dia tidak bikin sekretariat di dalam ya? Jadi gini, kita bagaimana mensiasati supaya kita punya KM? Kan kalau di kampus ada mahasiswa reguler, ada mahasiswa sore. Iya. Biasanya mahasiswa Extension, sore itu pegawai negeri ya, yang nggak sempat mengerjakan makalah. Ya, kita lah yang kerjain. Kita lah yang kerjain. Gitu. Dapatlah buat sekedar. Dapatlah buat kontrakan gitu. Kita kumpulin. Kebanyakan kalau di Untak, Departemen Agama, karyawan DPRD, gitu, DPR RI, banyak lah, Angkatan Laut, segala macam. Nah, mereka nggak sempat bikin makalah, kita yang buatin. Mereka biasa datang ke lembaga pers. Mas bikin ini. Nah, bahkan skripsi. Ya. Kita tentirin segala macam gitu loh. Kita siapin semuanya lah. Ya itulah akhirnya kita membuat KM. Nah, di KM itu waktu itu seingat saya tahun 96 pasca 27 Juli. Ya, udah banyak penculikan itu. Pasca 27 Juli. Ya. Saya berdua sama Ahmad Setiawan yang sekarang jadi produser El Sinta. Oh, oke. Ya. Yang pertama kali dia juga wakil kita untuk menduduki DPR MPR. Oh ya. Kami berdua diangkut. Oke. Dimasukin ke jeep, dimasukin tuh kita masukin jeep. Saya nggak tahu siapa, nggak pakai permisi langsung diangkut. Masih pakai celana pendek, kolor sama kaos singlet gitu kan. Dibawa ke satu tempat yang saya nggak tahu. Pokoknya angin laut. Sekarang tahu? Angin laut pasti Jakarta Utara kan. Iya, tapi di mananya gitu kan Jakarta Utara. Saya nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Kita berdua. Seingat saya waktu itu saya berdua, saya selalu baca Al-Fatihah dan ayat kursi udah semuanya saya. Emang lama sekali di perjalanan itu? Hampir 45 menit. Ditutupi, suruh jongkok di jeep itu kan kursi belakang, suruh duduk sih. Diturunkan, duduk di tanah, tetap memakai itu. Suruh ngomong dari mana, saya cerita, saya ngomong. Dan ketika saya bilang Soeharto jahat, harus turun. Kenapa terlibat peristiwa 27 Juli? Apa peristiwa 27 Juli? Siapa? Nggak tahu saya. Padahal kita tahu, PIC kita tahu. Jadi Anda memberi sebagian informasi aja gitu ya? Nggak semuanya lah. Nah, hampir 1 jam
dinaikin lagi ke mobil. Pokoknya diinterogasi, saya tetap nggak jawab. Semuanya kita diam, nggak tahu lah pokoknya. Kita berdua sama-sama bisik-bisikan di mobil tuh, suruh diam, ditendang, diam lo. 1 jam dibalikin lagi ke tempat kita. Nah setelah itu, pasca 27 Juli itu banyak teman-teman yang kocar-kacir. Saya cari safe house. Safe house saya di Casablanca. Casablanca zaman itu kan belum ada mall, itu apa Casablanca apa tuh? Oh Tebet ya. Kesananya Bukit Duri. Ya. Nah di situ ada salah satu tokoh badan intelijen lah, gitu. Yang memang dekat sama kelompok mahasiswa juga. Saya ditaruh di situ di safe house hampir berapa lama. Beberapa teman-teman di Cisanggiri, termasuk Adian Apitupulu. Ya. Blok A, Blok S atau Blok A? Cisanggiri itu. Ya Kebayoran Baru lah situ ya. Cisanggiri itu di rumah Pak siapa gitu loh. Dia dosen di kepolisian. Di situ banyak teman-teman, termasuk dulu ada Budiman segala di situ. Sebelum dia out kemana? Almarhum Munif Laredo di situ. Munif Laredo sempat di tempat saya di Casablanca. Dia akhirnya pergi cabut kemana gitu. Nah, disitulah Teddy Sampengan. Almarhum Teddy Sampengan. Bukan Casablanca lah tepat itu, lapangan Ros itu di situ tuh. Tapi saya di Casablanca-nya, di belakang Maktur dulu. Iya. Jalan gang kecil tuh. Ya udah dari Saharjo ke Melayu kan. Ya. Nah, pokoknya safe house itu beberapa titik gitu loh dari situ. Nah, itulah pasca saya diangkut berdua memet. Yang ditanya cuman itu aja? Banyak ya, hampir 1. Kenal siapa? Yang dicari pada waktu itu siapa terutama? Budiman. Dan banyak teman-teman PRD yang ditanya. Kalau kita... Ada penyiksaan? Ditendang-tendang aja. Tampar-tampar juga? Tampar dikit lah. Gitu. Keplak-keplak, poles, pocel-pocel. Saya nggak tahu ya. Mungkin Untak termasuk kampus yang minim perlakuan kekerasan. Banyak tentaranya juga di yayasan. Mungkin ya. Karena banyak juga teman-teman mahasiswa yang sore itu dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, kepolisian gitu loh. Yang berkuliah di situ juga gitu. Dan ya itu yang saya tadi bilang, minim perlakuan kekerasan dari setelah itu kan Anda nggak lantas jadi takut kan? Nggak. Nah itu dia emang. Tetap kita bergerak. Pasca itu malah menjadi-jadi sebenarnya. Iya makanya. Malah menjadi-jadi. Jadi ada bagusnya juga ya digituin biar jadi. Harusnya ya. Harusnya itu menjadi stimulus ya. Jadi stimulus ya. Jadi perangsang ya. Mungkin mahasiswa sekarang kurang kerangsangan gitu. Harusnya seperti ya. Kan HAM. Tapi emang iya juga sih kalau sekarang baru ditelepon aja udah teriak-teriak kan. Iya, bayangkan anak kita dicubit sama gurunya aja udah pelanggaran HAM. Kalau dulu kita digesper. Ya biasa ya, maka itu. Ya itu mungkin juga kita tidak bisa terlalu mengharapkan militansi yang sedemikian radikal pada generasi yang sekarang. Udah beda lagi zamannya. Anda sudah jadi fosil sebetulnya untuk zaman sekarang. Tapi seperti apa pandangannya tentang situasi politik saat ini, kita masih punya 1 segmen terakhir. Tetap bersama Menolak Lupa. Kembali di Menolak Lupa, Sobat Forum. Saya Hardi Hermawan masih mengajak Anda untuk membahas tentang segala hal yang menjadi pembelajaran bagi bangsa kita yang datang dari masa silam. Menolak Lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV dan saya masih bersama dengan Mbay Supriyantoro, aktivis mahasiswa 98, sekarang menjadi seorang profesional. Jadi Anda lihat sekarang situasi sekarang nih, oke nggak? Sesuai nggak dengan cita-cita? Enggak banget. Apanya? Enggak banget. Kan sudah, kita ngomong begini udah bebas, dulu kita ditangkap ngomong kayak gini. Ya kalau kebebasan demokrasi sedikit banyak ada. Buah dari reformasi banyaknya partai, kebebasan bicara, kebebasan beraktualisasi, kebebasan berekspresi itu mulai terbuka. Tapi kan semuanya sebenarnya euforia.
Kenapa? Kalau kita bicara sekarang gini loh. Seorang pemulung saja sudah punya alat komunikasi. Ya bagus dong, kalau dulu kan nggak bisa. Iya. Alat komunikasi ini dia bisa menyerap informasi yang hoax, diterima semuanya sama dia. Sehingga pengertian persepsinya akan jadi berbeda-beda. Nah, hari ini juga membuat kita bicara persoalan hari ini, keterbukaan juga dibayang-bayangi oleh Undang-Undang ITE ya. Kalau bicara tapi kan masa nggak ada aturan yang membuat kewajiban orang itu juga dipenuhi gitu. Masa haknya semua yang diperhatikan? Iya wajar, negara melakukan kontrol terhadap warga negaranya hal yang wajar, tapi nggak boleh berlebihan juga. Kasus misalnya kita mengkritik, harusnya kan KPK kan melakukan investigasi terhadap apa yang dilakukan oleh siapa? Ketua YLBHI dan si apa? Yang mana tuh? Pengadilan si Hafidz apa? Haris Azhar. Haris Azhar dan sebagainya. Nggak harus dong masuk pengadilan. Jadi pembungkaman masih ada. Masih ada. Ubedillah melaporkan dugaan korupsi KKN keluarga presiden. Iya. Yang membongkar juga Tempo akhirnya. Walaupun itu asumsi-asumsi, wawancara kan gitu. Iya. Dan fakta itu memang terungkap semuanya. Kan harusnya KPK melakukan itu. Nah, artinya buah reformasi itu juga tidak benar-benar bergulir secara konkret. Hari ini KKN-nya terbentuk lebih masif. Bayangkan korupsi dulu. Tapi kan orang jadi lebih kreatif juga, bikin ini itu startup dan sebagainya. Mereka bisa lebih sejahtera juga. Ya seperti Anda katakan, semua sekarang punya alat komunikasi, artinya daya belinya lebih baik dibanding tahun 98 dulu. Tahun krisis ekonomi, krisis moneter dulu yang terselamatkan siapa saya tanya? Ya kalangan atas. Enggak. UMKM sebenarnya. Oh, yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Iya. Yang menyelamatkan ya UMKM. Betul. Nah, hari ini UMKM juga yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya teknologi digital yang berkembang. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya rakyat Indonesianya udah cukup maju, udah cukup baik, tapi pemerintahnya tidak memenuhi itu. Kita kan bicara demokrasinya. Iya. Bukan bicara ekonominya. Oke. Ya dalam hal demokrasinya makanya satu persatu saya bicara tentang demokrasinya dulu. Demokrasi nggak pure demokrasi benar-benar yang terjadi yang kita inginkan pasca reformasi. Pemilu 5 kali berjalan lancar, partai-partai bisa didirikan, orang boleh kampanye, orang boleh membawa ideologi yang berbeda, tidak lagi ajas tunggal seperti dulu. Sikap kritis? Ya sedikit banyak bisa lah, kita masih bisa kritis. Masih. Tapi sikap kritis yang tidak berlebihan juga kan. Ya, oke. Bayangkan ketua-ketua senat dapat teror. Oh ya. Kasus. Tapi kan biasa dulu kan diangkut pakai jeep itu. Hal biasa, harusnya hal biasa gitu loh. Hal biasa, tapi kan kalau kita ini kan harus kita dengungkan terus. Kita harus suarakan bahwa ternyata pada hari ini korupsi, kolusi, nepotisme itu berkembang. Jadi artinya proses pemerintahan selama ini di Indonesia belum bisa menghasilkan demokrasi yang utuh. Belum. Berkali-kali pemilu belum bisa menghasilkan negara demokrasi sebenarnya. Ukuran keberhasilan demokrasi itu adalah kesejahteraan rakyat ya. Oh iya. Kalau bicara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bicara ideologinya. Tujuannya itu. Kalau belum mencapai itu belum ada. Kan proses. Demokrasi kan alat. Kan proses. Demokrasi alat menuju kesejahteraan rakyat. Kalau bicara demokrasi kesejahteraan rakyat, tentunya tidak ada lagi ketimpangan si miskin dan si kaya. Ya. Bayangkan hampir 9%, hampir 90% kekayaan dimiliki oleh 9% penduduk Indonesia. Ya tapi kita punya mekanisme untuk memperbaiki terus situasi ini dalam bentuk pemilu. Dan itu sudah berkali-kali dilakukan. Apa salahnya di sana? Pemilu yang menguasai siapa? Ya partai-partai. Oligarki bukan? Bisa jadi. Ya oligarki. Nah. Jadi pemilu yang 2024 tahun ini pun Anda tidak yakin bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk demokrasi Indonesia ke depan? Enggak terlalu yakin saya.
Nggak terlalu yakin. Anda tidak yakinnya sama proses pemilunya atau sama kandidatnya? Proses pemilunya. Proses pemilunya. Selama proses pemilunya masih demokrasi kita mengatasnamakan uang, itu akan selesai. Jadi sekarang yang menang yang paling banyak uang? Paling banyak uang. Nanti pun begitu? Nanti pun. Di tahun 2024 ini, Pilpres, pemilu, pileg, yang paling banyak duit? Nanti pun begitu, ya sama. Soal pelanggaran HAM-nya, soal komitmen demokrasinya? Oh itu nomor 1 tetap. Pelanggaran HAM, kita boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Ya nggak pernah dong, janganlah. Ini menolak lupa ini. Kita boleh memaafkan dia, tapi gue nggak akan lupa sama lu. Harusnya. Bentuk memaafkannya apa? Ya udahlah, udah lewat lah. Tapi masih boleh nyapres gitu, masih boleh jadi apa? Ya kalau nyapres kan hak warga negara, siapapun boleh, selama dia punya visi. Ya tapi kan harusnya berkelakuan baik. Ada SKCK mestinya kan di situ gitu loh. Harusnya. Tapi kan yang memecat juga udah bergabung sama dia. Wiranto, Agung Gumelar, udah bergabung sama dia. Jadi apa yang terjadi kalau gitu? Piti. Uang. Atau memperlebar ekonomi bisnis mereka. Bayangkan saja ginilah, udah bukan rahasia. Yang mengatur IKN siapa? Airnya. Kalau kita mau cari rumah kan kita cari airnya dulu, bener nggak? Iya. Airnya bersih apa kagak? Di daerah IKN memang tidak segampang itu orang bikin sumur keluar air ya. Jadi pasti akan ada pemasoknya. Itu udah dikuasai. Dan hampir 30% lahan di sana dikuasai siapa? Ya. Jadi Anda melihat bahwa demokrasi dan politik yang berjalan di Indonesia itu berbasiskan kekuatan relasinya. Berbasiskan kekuatan uang semua. Ya. Tapi teman-teman Anda aktivis sudah pada di sana juga. Ya itu kan pilihan. Mau pilihannya pragmatis, strategis, ideologis atau apa? Masa strategis ideologis? Buat gua adalah pilihan gua sampai hari ini strategis dan ideologis. Pilihan mereka mungkin pragmatis. Ini halus banget sih, pragmatis itu apa? Duit maksudnya atau gimana? Iyalah, apalagi. Yang sampai hari ini dianggap oleh mereka adalah punya kemenangan besar, bahkan berhalusinasi satu putaran kan mereka. Ya. Sampai hari ini kan kalau bicara pasangan 03, 01 kan tetap percaya bahwa 2 putaran. Yang berhalusinasi satu putaran kan di sana. Keyakinannya karena mereka punya sumber daya, kekuasaan. Lalu apa kira-kira yang terjadi kalau itu terus berjalan di Indonesia? Proses politik kita, demokrasi kita diatur berdasarkan kekuatan uang. Selama masyarakat masih dibuai oleh bantuan-bantuan, saya nggak terlalu yakin ada gerakan yang sama persis di tahun 98. Bayangkan bulan Juni, bulan depan saja sudah dipersiapkan BLT yang dan dipersepsikan ke publik itu adalah duitnya Jokowi. Padahal itu uang pajak rakyat yang dijadikan BLT. Ketika bicara Jokowi, otomatis kan udah tentunya tahu siapa yang harus dipilih oleh mereka kan. Ada peluang untuk bisa melakukan upaya perubahan, perbaikan dalam tempo yang singkat begini? Enggak lah. Jadi apa? Mengharapkan people power, perubahannya. Apapun, ada peluang nggak gitu? Peluangnya ketika kecurangan di depan mata. Orang marah. Cuma marahnya, saya juga nggak yakin Mega akan marah benar-benar marah. Ya. 27 Juli saja, kalaupun dia harus marah. Harusnya marah ya? Harusnya marah, tapi kan enggak. Dia bisa tumplekkan seluruh kader PDI di 27 Juli itu untuk menyerang apapun, tapi kan enggak.
mau numplekan rakyat ke bawah kalau udah tua-tua nggak bakal tahan lama. Di mana-mana pun ketika rakyat turun itu harus mayoritas anak muda baru ada perubahan. Bukan kita aja, Bung. Kemarin kita demo sama Bitor segala macam di depan KPU. Baru 500 meter aja kalian udah ngos-ngosan. Ya maka itu. Peringatan 25 tahun reformasi kita bikin di... Jadi peringatan 25 tahun reformasi, mereka long march paling banter 25 meter. Udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya tidak ada anak muda yang bergerak, susah. Dan anak muda juga sebenarnya tergantung dari teladan dan dukungan generasi di atasnya. Gitu kan dulu? Iya. Ya sekarang generasi di atasnya juga bisa dibeli. Bukan buat saya pesan ke teman-teman aktivis muda hari ini, jangan perjualbelikan idealismenya. Okay. Karena menurut Tan Malaka, idealisme adalah harta mewah, kemewahan terakhir dari anak muda. Itu yang paling penting. Idealisme adalah kemewahan terakhir anak muda. Jadi memang sekarang zaman ada di tangan kalian. Ya. Sejarah ada di tangan kalian, tinggal kalian menentukan apakah akan menjadi penentu sejarah atau ikut tergilas sejarah. Kita tunggu aja seperti apa. Tapi Anda harus dukung terus. Oh iya, sampai hari ini gini loh. Gua sendiri nih ikut pemilu itu di 2019. Nyoblos. Sejak gue umur 17 sampai 2019 gue nggak pernah ikut pemilu. 2019 nyoblos. Karena gue Jokowi lagi. Jokowi. Karena gue bikin gue 01 dengan teman-teman pemuda Pancasila. Dan gue sekretaris pemuda Pancasila DKI. Gitu loh. Nah gue bikin dengan beberapa wilayah, Jawa Tengah, Riau segala macam. Pada waktu itu Jokowi melawan Prabowo. Dan gue nyoblos gitu. Merasa ketipu? Ya. 5 bulan terakhir keputusan MK. Oke. Tapi ya mau ketipu mau enggak, angkatannya sudah lewat dari zamannya. Ya. Jadi paling hanya bisa ngomel seperti ini di sini, paling hanya bisa menganalisis, paling hanya bisa memberikan gambaran. Sekali lagi, sejarah ditentukan oleh anak-anak. Setuju ya? Setuju. Oke, demikian perbincangan Menolak Lupa kali ini. Saya Hardi Hermawan pamit. Terima kasih Mbak Priantoro. Sampai jumpa. Terima kasih.